Kenapa begitu banyak komentar negatif tentang kekristenan? Baik di Facebook, Instagram. Kenapa orang suka mengomentari tentang hamba Tuhan, menilai kekristenan dari sudut pandang yang negatif? Karena pemikiran mereka begini, ngakunya Kristen, tapi kelakuannya bikin orang gak demen. Saya pernah sampaikan bahwa di dalam kekristenan ada sebuah standar yang dituntut dari kita. Dunia memiliki sebuah barometer bahwa orang Kristen harus seperti ini. Kenapa begitu? Karena Yesus telah menjadi sebuah standar sebagai sosok yang memberikan teladan dalam kasih, kesetiaan, kebaikan, dan semua perbuatan baik yang Yesus lakukan selama hidup di bumi menjadi sebuah standar barometer buat orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang mengikuti Kristus hari ini. Pemikiran orang Kristen rata-rata. Sebagai orang Kristen, bagi kita yang terpenting adalah harus doa berjam-jam setiap hari, puasa 2 kali seminggu, baca firman banyak-banyak, kupas ayat sampai bahasa aslinya pun dikupas, berbahasa roh, harus aktif pelayanan di gereja, saat teduh jam 4 pagi, bayar perpuluhan, memberi sedekah, dan lain sebagainya. Saya mau katakan bahwa semua aktivitas rohani ini luar biasa. Ini adalah kegiatan rohani. Semua yang saya baca tadi, yang kita pikir adalah bagaimana sesungguhnya seorang Kristen harus hidup. Saya mau bilang kalau ada yang bisa melakukan semuanya ini, tapi kalau kita nggak punya kasih, firman Tuhan bilang semua tidak berarti, semua omong kosong. 1 Korintus 13 ayat pertama bilang gini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Bahwa semua kegiatan rohani, pengetahuan kita, kemampuan kita, pelayanan kita, buah-buah roh, karunia roh yang kita kejar, semua itu nggak ada artinya kalau kita nggak punya kasih. Banyak orang yang kehidupan rohaninya sama kehidupan nyatanya bertolak belakang. Sekalipun kita pikir kita murah hati, kita suka memberi, bahkan sampai kita merelakan tubuh kita untuk dibakar. Tapi jika kita nggak punya kasih, nggak ada artinya. Kasih itu murah hati kata firman Tuhan. Tapi orang bisa memberi tanpa kasih. Berarti orang yang suka menabur bukan jaminan dia betul-betul hidup di dalam kasih. Matius 6 ayat 2 bilang, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kalau orang yang melayani Tuhan berpikir, saya sudah menabur banyak di gereja, saya sudah banyak memberi, saya mau bilang firman Tuhan ingatkan kita, nggak jaminan. Bahkan ada orang-orang yang suka sekali nabur kemana-mana, suka sekali nabur ke gereja, tapi sama saudaranya sendiri pelit sekali, sama pembantunya aja pelit sekali. Ini yang arti firman Tuhan. Karena kebanyakan orang senang memberi supaya dipuji. Orang yang suka memberi belum tentu punya kasih, tapi orang yang punya kasih pasti murah hati. Periksa hidup kita. Bagaimana dengan hidup saya? Matius 7 ayat 20 bilang gini, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bagaimana dengan buah-buah kehidupan kita sendiri? Kalau kita mau tahu sudah baik atau belum hidup kita, mari lihat buah kehidupan kita. Apa yang kita hasilkan lewat buah kehidupan kita? Cara menilai baik atau tidak, kata firman Tuhan itu lihat buahnya. Matius 7 ayat 17 bilang gini, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Orang hanya akan tahu kita hidup di dalam kasih atau enggak. Mereka akan lihat dari buah kehidupan kita. Apa yang lahir dari hidup kita. Tindakan kita bicara jauh lebih keras daripada kata-kata kita. Dari buah kehidupan seseorang, kita dapat melihat apakah dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh hidup dalam kasih.
Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.